Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam suasana yang insyaallah penuh keberkahan. Walaupun dari audio yang sederhana ini, semoga ada manfaat yang bisa kita terima, yang kita bisa rasakan untuk diri kita insyaallah. Apalagi ya tema hari ini adalah spiritual healing corona stress relief ya. Dan dengan judul vibrasi membangun kedamaian hati insyaallah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijal atau biasa disapa Rijal, salah satu dari trainer di PPA Institute. Ya, saya alhamdulillah diamanahkan untuk mengisi PPA Private Class, PPA for Healing, PPA for Family, dan PPA for Business. Selain itu, saya juga salah satu dari founder di Kampus Pengusaha Muslim dan menjadi mentornya juga. Saya juga founder di Vibrasi Magnet Hati. Saya ini pembina juga di Sobi, Belajar Istiqomah Community. Ya, insyaallah. Selain itu saya juga konsultan pernikahan, insyaallah. Jadi yang amanah yang begitu banyak insyaallah memberikan manfaat untuk umat insyaallah. Baik kawan-kawan, kenapa sih kita perlu ya mendengarkan audio ini? Karena insyaallah kawan-kawan, banyak sekali manfaat yang akan Anda dapatkan ya. Teringat saya pernah mengisi ini waktu di Sukabumi, Kabupaten Sukabumi itu saya mengisi seminar vibrasi dan healing ini di 76 dokter. Ya, saya menceritakan apa itu vibrasi dan bagaimana healingnya. Itu 76 dokter merasakan manfaat yang luar biasa dari ilmu yang akan saya sampaikan kepada Anda. Ya, saya juga pernah menjadi masuk di acara TV Trans 7. Ya, bukan empat mata, acaranya Tukul. Waktu itu saya membantu healing salah seorang artis. Ya, artinya ilmu yang saya akan sharingkan ini penuh sekali insyaallah manfaat. Kenapa sih kita perlu membangun kedamaian hati ya? Kenapa perlu dibangun kedamaian hati? Agar apa? Agar yang hari ini kita dapati masalah yang di sekitar kita ini ada, yaitu yang faktanya COVID-19. Semoga dengan vibrasi kita yang damai, vibrasi kita yang bagus, insya Allah kita terhindar dari rasa sakit itu, terhindar dari tertular, bahkan kita lebih sehat. Dan efeknya apa? Bukan cuma kita sehat, kita juga bisa memberikan energi yang hebat ke sekitar kita, masyarakat kita. Bahkan kalau kita betul-betul ini jadi gerakan nasional, insya Allah efeknya energinya akan sampai nasional. Ya, merasakan satu negara nih. Asalkan apa? Kita sama-sama coba mau mengamalkan ilmunya. Karena apa? Insya Allah karena secara spiritual kita gantungkan ikhtiar kita ini pada Allah. Jadi silakan disimak sampai tuntas ya insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ya. Why kedamaian hati mesti dibangun? Kenapa kedamaian hati mesti kita bangun? Nah, ini kawan-kawan, kalau kita tahu kenapanya, ya maka kita akan memahami ini secara holistik. Akhirnya kita serius membangun kedamaian hati. Yang pertama, ini sebuah kisah nyata. Ya, kisah dari seorang yang namanya Lester Levinson. Beliau ini diagnosa menderita kanker otak. Dan bahkan dengan sebarannya, dengan tingkat akutnya, bahwa kanker otaknya ini sudah hampir bisa ditentukan kapan dia meninggalnya gitu loh. Ya, prediksi dokter kayaknya Anda bertahan paling Levinson paling sekitar 1 bulan lagi. Ketika dia diinformasikan seperti itu, maka kebanyakan dari kita biasanya gimana? Kalau kita diinformasikan kayak begitu, pasti kebanyakan dari kita stres ya, makin depresi ya. Itu yang terjadi sama Lester Levinson iya di awal-awal, tetapi ketika dia bilang ya sudah, toh mati pasti. Kenapa saya harus takut mati kalau begitu? Kalau sesuatu yang udah pasti, caranya aja berbeda-beda. Ya sudahlah, kalau kayak gitu saya akan menikmati hari demi hari yang dikasih kesempatan oleh Yang Maha Kuasa. Saya akan optimalkan dengan rasa syukur, saya terima apa adanya. Ya, dia damaikan hatinya. Ketika dia damaikan hatinya, setiap dia bangun pagi, dia ucap syukur, dia damaikan hatinya, dia jalan, ketemu orang, dia sapa dengan ceria, seakan-akan dia nggak pernah sakit. Bahkan orang yang tahu bahwa si Levinson lagi sakit itu bertanya,
Lester, kamu bukannya sedang sakit, kok kamu ceria sekali? Dia bilang apa? Iya gak apa-apa, sakit dengan bahagia, saya memutuskan bahagia. Gak apa-apa, saya memutuskan hati saya berdamai dengan rasa sakit saya. Akhirnya apa? Dengan rasa bahagia yang dia munculkan, dengan rasa bahagia yang sengaja dia tarik setiap hari, ternyata apa? Yang menarik, ketika di waktu yang sudah ditentukan, yang harusnya dia prediksi dokter itu dia meninggal, ternyata enggak. Ternyata dia tetap hidup, bahkan dia bertahun-tahun hidup. Yang menarik ketika diteliti, ternyata hampir semuanya sel tumor di otaknya itu, sel kanker di otaknya itu pada pasif semua, tidak lagi ganas. Nah ini menarik, ternyata rasa damai, ya, rasa kedamaian yang ada di dirinya yang memunculkan rasa bahagia, membuat sel tumor yang tadinya ganas menjadi pasif, menjadi tidak berbahaya lagi. Nah ini salah satu contoh bagaimana ketika seseorang sudah memutuskan rasa damai di hati. Kenapa bisa begitu? Apa yang menyebabkan kebahagiaan, kedamaian itu bisa mengakibatkan kok sel kanker yang tumor yang begitu ganas akhirnya bisa pasif? Nanti kita akan bahas ya di rekaman selanjutnya. Yang kedua kawan-kawan, kenapa sih kita mesti membangun ya kedamaian hati? Karena orang-orang yang damai hatinya tentu akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat di perang Khandaq bagaimana Rasulullah saat itu di Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan yang bersenjata lengkap, siap perang. Sedangkan kaum muslimin saat itu hanya 3.000, itu pun termasuk anak-anak. 3.000 orang dikepung dengan 10.000 orang. Tetapi apa? Mereka tetap damai hatinya. Dia percaya bahwa ada Allah. Dia percaya ada Rabb semesta alam. Dia sandarkan total hidupnya, dia sandarkan total masa depannya. Dan apa yang terjadi? Kemenangan yang mereka rasakan. Ya, ketika seseorang sudah memutuskan untuk damai bersama Allah, sudah memutuskan bahwa hatinya damai, maka hidupnya akan jauh luar biasa. Ya, karena kawan-kawan sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi sunnatullah bahwa ujian itu akan selalu ada. Dan kita beruntung kawan-kawan yang hari ini kita sedang diuji dengan COVID-19. Kenapa? Ya, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah sudah bilang, apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan ketika sudah berkata saya beriman pada Allah? Nah, artinya apa? Hari ini secara pribadi kah, secara negeri kah kita diuji sama Allah? Artinya apa? Artinya kita sedang ditunjukkan bahwa kita sedang pada posisi beriman. Dan Allah pengen lihat keimanan kita sampai mana. Total bergantung gak kita sama Allah? Ketika kita total bergantung betul kepada Allah dan kita minta yakin sama Allah, maka insya Allah di situ kita akan mendapatkan pertolongan Allah yang akan sangat luar biasa insya Allah untuk kita. Baik, lalu apa itu vibrasi? Vibrasi adalah ini disampaikan oleh Dr. David R. Hawkins. Dia katakan apa? Pikiran dan emosi yang memancar dalam bentuk getaran. Ya, kata Hawkins, vibrasi adalah pikiran dan emosi yang memancarkan getaran, ya, elektromagnetik. Dan getaran ini akan memberikan efek kepada kuantum atau realita yang bakal kita rasakan. Jadi kekuatan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu akan sangat memberikan efek dalam kehidupan kita. Ya, dan ini sudah dipertegas oleh ahli fisika kuantum yang namanya Nikola Tesla. Dia bilang apa? If you want to find the secrets of the universe, think in term of energy, frequency, and vibration. Dia bilang, jika Anda pengen tahu nih rahasia tentang hebatnya semesta ini, kekuatan semesta ini, coba Anda berpikir dari sisi energi, frekuensi, dan vibrasi. Ya, apalagi di tubuh manusia ternyata kekuatannya sangat luar biasa. Di energinya kah, di frekuensinya kah, atau di vibrasinya, itu luar biasa. Ya, di tubuh kita ini bahkan bisa sampai bisa menyembuhkan sebenarnya diri sendiri. Ada namanya self mechanism healing. Bagaimana sebenarnya ketika kita yakini bahwa tubuh ini, ya, kita minta sama Allah biar cure, biar healing dengan sendirinya, itu bisa. Dan
Ini sudah banyak diyakini, ya terbukti secara ilmiah. Kalau tadi mungkin Anda mendengar ya kajian Dr. Ramadhanu sebelumnya, bahwa ketika ada yang pasien hanya disemprotkan dengan NaCl, tapi karena merasa jangan-jangan ini virus flu-nya nih, akhirnya dia kena flu. Padahal yang disemprotkan hanya air garam. Tetapi ada orang yang merasa ya udah saya baik-baik aja, saya happy, saya nggak ada masalah, walaupun itu virus yang disemprotkan, karena rasa kekuatan vibrasi yang baik tadi tidak bisa menghalangi dia, ya dia tidak terkena sakit, ya terhalangi dari sakit. Dan ini sudah Allah jauh-jauh hari disampaikan 1400 tahun yang lalu, ya disampaikan tadi bahwa kita ini adalah bentuk ciptaan Allah yang hebat sekali. Ya, kita ini makhluk Allah yang diciptakan dengan sangat hebat, dengan sangat mulia. Ya, kakek kita Nabi Adam alaihissalam itu menjadi gurunya para malaikat. Semua malaikat bertanya nama benda apapun oleh Nabi Adam. Saking hebatnya gitu. Bahkan untuk penghormatan kita sebagai manusia, ya, khalifatu fil ardi, itu Allah memerintahkan para malaikat, makhluk yang lain sujud kepada Nabi Adam untuk menghormati bahwa kita tuh luar biasa. Lalu kenapa seringkali kita nggak bisa menggunakan kehebatan kita, keluar biasaan yang Allah sudah titipkan pada diri kita, pada tubuh kita, khususnya dalam menghadapi COVID-19 ini. Padahal Allah sudah bekali kita dengan sangat hebat. Ya, ini ada penelitian yang menariknya dari Dr. Bondan Agus Suryanto dalam buku terapi mengendalikan pikiran dan hormon. Dia katakan di situ bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya potensi dasar yang hebat. Ada 6 jenis setidaknya potensi yang ketika dioptimalkan dia akan sangat luar biasa. Yang pertama apa? Kekuatan fisik, dia bilang. Kedua, kekuatan instingtif. Yang ketiga, kekuatan emosi. Yang keempat itu kekuatan kecerdasan pikiran atau intelektual. Yang kelima, kekuatan spiritual. Yang terakhir, kekuatan transendental. Dia bilang ketika seseorang memahami ini, kekuatan ini, maka potensi ini dia akan keluar luar biasa. Dia akan menjadi manusia hebat gitu loh. Dia benar-benar bisa membuat apa yang dia bayangkan, apa yang dia imajinasikan, apa yang dia kejar itu bisa terjadi. Dan ini semua energi ini, dia bilang semua energi hebat ini, ya semua kekuatan 6 kekuatan ini itu diperintahkan, semua dikendalikan oleh otak manusia. Otak kita nih ternyata ini mengendalikan kehebatan tubuh kita. Dan otak kita sangat tergantung perintah atau komando dari hati kita. Nah lihat ya, pikiran dan emosi itu dari hati kita. Ketika emosinya baik, ketika hatinya baik, maka kerja otak akan sangat luar biasa baik. Ya, bukankah Allah Rasul sudah memberitahu kepada kita, ada segumpal daging yang jika daging itu baik, maka baik semuanya. Apa itu segumpal daging itu? Ya, kolbun, hati. Ya, ketika betul-betul ini kita bisa optimalkan, betul-betul ini bisa kita maksimalkan ya untuk tubuh kita, maka hasilnya akan sangat luar biasa ketika kita tahu menggunakan hal ini. Ya, jadi lihat ya, kekuatan hati, ya, emosi, lalu dengan pikiran kita, dengan otak kita, maka akan menjadi kekuatan yang hebat. Ya, apalagi saat ini yang sedang kita diliputi oleh COVID-19. Insya Allah kawan-kawan, ketika Anda bisa mengendalikan dua ini, pikiran kita dan hati kita, ya kita selaraskan bagaimana caranya kita mempunyai kekuatan, kita optimalkan, maka insya Allah luar biasa. Ya, bagaimana cara kerja itu semua? Ya dari cara kerja nanti, kalau yang di otak itu cara kerja hormonal, ya dipengaruhi oleh otak kanan tuh. Nah, cara kerja hormonal yang dilahirkan oleh otak kita itu sangat tergantung dari otak kanan kita. Maka ketika otak kanan kita berdayakan, ini akan luar biasa. Nah ini dapat Anda temukan ya penjelasan yang sangat detail itu di buku Keajaiban Otak Kanan dari Dr. Shigeo Hariyama, ya dokter yang yang mencetak juga buku bestseller dengan The Miracle of endorfin, ya. Dia meneliti tentang kekuatan endorfin. Ternyata memang endorfin itu luar biasa ketika kita bisa optimalkan
ya kerja hormonal otak kita, khususnya otak kanan kita, itu ternyata apa? Bisa membantu kesehatan kita. Ya, bisa membantu kesehatan kita dengan sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang sakit, beliau ini praktisi kedokteran timur dan barat, bilang kalau seandainya orang bisa mengoptimalkan kerja otak sebelah kanannya, otak kanannya, ini akan membuat dirinya akan merasakan kesehatan luar biasa. Sakit-sakitnya hilang. Bakal sel kankernya sekalipun bisa hilang. Sampai seperti itu. Ini menarik sekali ya di buku The Miracle of Endorphin ini, dan lebih didetailkan di keajaiban di otak kanan. Nah, insya Allah kita hari ini akan coba kita bahas apa aja sih kekuatan dan bagaimana. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa mengaktifkan nih otak kanan kita? Ya, dari penelitian Dr. Shigeo Haruyama ini, dia bilang gini, ada 4 hal penting ini, 4 hal yang bisa mengaktifkan otak kanan kita. Artinya apa? Ketika otak kanan kita bisa optimalkan, ya, kita bisa maksimalkan, maka nanti kesehatan kita akan luar biasa. Satu itu. Yang kedua, setiap goal-goal kita, harapan-harapan kita itu akan terwujud. Ya, misalnya hari ini Anda sedang sakit, lalu Anda optimalkan nih cara kerja otak kanan Anda, ya, akan luar biasa. Ya, bagaimana nanti cara mengoptimalkan disampaikan, dan bagaimana secara spiritual yang mengoptimalkan otak kanan juga saya akan sampaikan. Jadi ketika kita bisa, ya, membangun kekuatan di 4 hal ini, 4 poin ini, maka kita akan insya Allah akan sangat luar biasa.